Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam tema berkata erat dengan serial tentang Kristologi. Dalam perjumpaan kita, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk belajar tentang kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar tentang firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapan Tuhan menyertai dan berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya kita review yang lalu sudah kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk melatar belakangi kata erat dengan kenaikan Tuhan ini. Saudaraku, ya kita melihat tentang kebangkitan. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, beliau menampakkan dirinya. Jadi setelah bangkit dari kematian, menampakkan dirinya. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Menampakkan diri kepada wanita-wanita ya di dekat makamnya dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10, di mana ibu-ibu ini ingin merempah-rempahi, tapi Yesus tidak ada lagi dikubur. Dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri pada murid-murid. Dalam Lukas 24 ayat 36-43. Kita lihat perjumpaan Yesus dengan Kleopas dan temannya. Bahkan kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, lebih dari 500 orang melihat Yesus sudah bangkit. Dan selama 40 hari, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Itu diungkapkan, Yesus menampakkan diri untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Nah saudaraku, jadi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya di bumi yang naik ke sorga, penjelmaan, kematian, kebangkitan, dan puncaknya yaitu kenaikan beliau ke sorga, itu merupakan suatu sejarah nyata, fakta sejarah yang tak dapat disangkali. Yang naik ke sorga itu merupakan jaminan bagi pengikut-pengikutnya agar di mana Yesus berada, kita juga akan berada bersama-sama dengan beliau. Puji Tuhan. Selama 40 hari setelah kebangkitannya pada hari Minggu, yaitu pada 3 hari sesudah kematiannya di kayu salib, Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid dan dengan banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Puji Tuhan. Nah, kita melihat sekarang bagaimana pernyataan Alkitab tentang kenaikannya. Ada 3 hal yang kita lihat. Pertama, perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan. Jadi perjanjian lama menubuatkan kenaikan Mesias ke sorga. 2 ayat kita lihat, Mazmur 68 ayat 19. Mazmur 68 ayat 19, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan. Perhatikan ayat ini, engkau telah naik ke tempat yang tinggi. Jadi jauh sebelum Yesus datang ke dunia, sudah disampaikan nubuatan ini. Mazmur 110 ayat 1, kalau kita tidak jeli, memang sulit kita memahami. Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini bicara tentang eskatologi, tentang beliau ada di sorga. Dia harus naik sehingga ada duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kedua, pernyataan Tuhan Yesus sendiri sebelum kematiannya menguatkan kebenaran ini. Ada banyak ayatnya ya, saya baca saja dengan cepat.
Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Perhatikan, Yesus diangkat ke surga yang mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Yohanes 6 ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Perhatikan, anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Yohanes 7 ayat 33, Yohanes 7 ayat 33, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia. Perhatikan, aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Dia kembali ke sorga di mana Bapa pernah mengutus beliau. Nah, kemudian Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, ini pernyataan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Perhatikan, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 16 ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan, aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Saudaraku, lalu Yohanes 16 ayat 10, Yohanes 16 ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku pergi kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 16 sampai 17, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata, ya seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Perhatikan berkali-kali dikatakan aku pergi kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa. Perhatikan, aku datang dari Bapa, aku datang dari surga kan? Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Artinya kembali ke surga. Nah, yang ketiga, perjanjian baru. Kenaikan Yesus dijelaskan dalam Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, pasal 2 ayat 33. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, perhatikan, dan terangkat ke sorga. Kisah Rasul pasal 1:9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Kisah 2 ayat 33, Kisah 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 1 Petrus 3 ayat 22, 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi dari ayat-ayat kita bisa melihat bagaimana bukti pernyataan Alkitab. Jadi penulis Ibrani 4 ayat 14 tadi kita bacakan seorang imam besar yang duduk di sorga. Dan Petrus mengindikasikan bahwa orang percaya diselamatkan melalui Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga. Puji Tuhan. Nah saudaraku, jadi kenaikan Yesus itu adalah fakta sejarah. Ada baiknya kita baca ayat ini yang secara komplit, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Puji Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat kenaikan Yesus ke sorga adalah fakta sejarah. Kenapa? Sama seperti pengalaman-pengalaman hidupnya yang lain waktu datang ke dunia. Dia lahir, ya, lalu dia mati, dia bangkit, itu tergenapi. Dan dia naik melengkapi apa yang Alkitab katakan. Jadi perhatikan kenyataan ini, fakta sejarah apa? Ada dua kali kata terangkat dan kata naik diungkapkan dalam ayat yang kita baca tadi, Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Lalu kita melihat juga murid-muridnya, bukan satu orang murid. Murid-muridnya, artinya lebih dari satu orang, ikut menyaksikannya. Yang ketiga, dua orang malaikat menyaksikan. Nah, kalau kita melihat di pengadilan, dua bukti sudah cukup, ini lebih. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa arti kenaikan. Apa arti kenaikan Yesus bagi kita? Yang pertama, kenaikan Yesus merupakan penegasan penting tentang kodrat ilahinya, keberadaannya sebagai Allah. Artinya Yesus memiliki atau mempunyai bagian dalam kemuliaan Allah dan mempunyai kuasa untuk memerintah di sorga dan di bumi. Puji Tuhan, biarlah kita percaya ini. Yang kedua, kenaikan Yesus menandakan adanya manusia pertama kalinya di sorga. Dan permulaan karya baru di sorga itu diungkapkan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Lalu Ibrani 6 ayat 20. Seorang wakil dari umat manusia dalam tubuh kebangkitan dan kemuliaan menjadi pengantara orang percaya. Sehingga apapun masalah kita, bagaimanapun beratnya masalah kita, kita punya juru syafaat. Kita punya imam besar yang selalu melihat, selalu memperhatikan kita. Karena dia pernah datang menjadi manusia, mengerti apa menjadi pergumulan kita. Ada baiknya kita baca ini, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi apapun problem kita, apapun masalah kita, kita tidak sendirian. Yesus ada dan hadir. Karena itu apapun masalah kita, datanglah, berani datang. Dia pernah jadi manusia, dia mengerti bagaimanapun kesulitan kita, bagaimanapun beratnya beban hidup ini. Dia akan tolong kita pada waktunya. Puji Tuhan. Ibrani 6 ayat 20. Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Orang Israel punya imam besar, Harun, lalu mati diganti anaknya dan turun-turun sampai sekarang ini dan tidak kekal, tapi Yesus selama-lamanya. Lalu yang ketiga, arti kenaikan ketiga, Roh Kudus datang ke dunia dan diam dalam kehidupan orang percaya dan menyatakan dosa. Luar biasa kan? Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Kita disadarkan, kita mengerti sampai kita insaf, kita mengerti keadaan kita. Roh Kudus turun, dia naik dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Yang keempat, kenaikan Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia, yaitu mengakhiri masa limitasi diri sendiri selama ia berada di dunia. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Ya, kerendahan hati dia mati di salib, lalu dia naik, dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Yang kelima, meneguhkan keberadaan gereja di bumi ini dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ayat sudah kita baca tadi, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Dia yang naik akan datang kembali menjemput kita. Nah, saudaraku, apa implikasi dari kelas kita ini? Saat ini Tuhan Yesus sudah berada di sorga. Alkitab sering menggambarkan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa, berada di tata kehormatan dan kekuasaan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja.
yang memberikan karunia-karunia rohani dan sudah memenuhkan segala sesuatunya bagi gerejanya. Kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan duniawi dan pelayanan surgawinya. Puji Tuhan. Apa makna kenaikan Yesus bagi kita, saudaraku? Tuhan Yesus sudah naik ke surga, namun dengarkan, dia akan datang kembali pada keempat kedatangan Kristus kedua kalinya. Kita hidup sekarang ini dalam interval jarak antara kenaikan dan kedatangannya kembali ke bumi. Nah, sekarang kita ada di interval. Apa yang harus kita lakukan dalam masa interval ini, itu akan menentukan nanti, ya. Lalu peringatan kenaikan Yesus ini kiranya akan mengingatkan saudara dan saya untuk kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa kewajiban kita sekarang ini selama kita dipercayakan. Sebagai penutup, 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Perhatikan, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia. Sebab kita akan melihat dia dalam apa? Keadaan yang sebenarnya. Itulah pengharapan kita. Kalau masa interval ini berakhir, Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya lagi. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat materi tentang kenaikan Yesus. Boleh menggugah setiap kami. Bahwa ada hope, ada pengharapan. Biarlah dalam masa penantian, kedatanganmu nanti, kami boleh menyiapkan diri dari saat ini. Bagaimana kami bertanggung jawab dengan apa yang kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkat Tuhan menyertai kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.